ibadah kita saat ini ibadah perjamuan kudus yang juga adalah persembahan Kristus kepada kita. Kita buka Ibrani 10 saudaraku, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-18, agak panjang memangnya. Demikian firman Tuhan. Ya, Ibrani 10 ayat 1 sampai 18. Silakan. Persembahan yang sempurna. Persembahan yang sempurna. Jadi kita fokus saat ini adalah mengenai persembahan Kristus, persembahan pengorbanan Tuhan kepada saudara-saudara. Tadi kita sudah mendapatkan contoh kehidupan Kain dan Habil yang persembahannya mereka masing-masing ada yang diterima Tuhan, ada yang diterima Tuhan. Ini saat ini adalah persembahan dari Tuhan kepada kita, pengorbanan dirinya sendiri. Terus Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. perhatikan makna hukum Taurat itu hanya bayangan tentang keselamatan yang akan datang. Artinya bayangan tentang keselamatan yang akan datang. Tapi bayangan itu kalau kita bicara bayangan, John Mahamuna, aduh, halilu, ikotong menyerupai aslinya, halilu, itu kan, dan mungkin lumayan John, halilu, gabe halilu gambar Buddha, mana gambar tino, taruh, tunggu gambar tino di mana? Ini bayangan, tetap mirip dengan asli. Hukum Taurat itu bayangan tentang keselamatan yang akan datang. Di hukum Taurat apa mengenai pengorbanan? Hanya dengan pengorbanan ada pengampunan, bukankah begitu? Amin. Hukum Taurat itu tidak akan hanya pengampunan tanpa penumpahan darah. Udah begitu hukumnya. Tokoh-tokoh Alkitab Perjanjian Lama ada di situ Nabi Adam, ada di situ Nabi Musa, ada di Al-Quran mereka juga diceritakan tentang Nabi Yusuf dan lain-lain. Tapi mereka tidak membicarakan tentang makna ya keselamatan pada masa Perjanjian Lama itu yang dilakukan oleh Musa melalui penumpahan darah, ada pengampunan. Lagi, kan? Jadi bayangan dari keselamatan yang akan datang, terus Dan bukan hakikat dari keselamatan bukan itu sendiri. dari keselamatan sendiri, terus Karena itu dengan korban yang sama dengan korban yang sama. yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Tidak mungkin saudara menyempurnakan, karena dengan setiap kali setiap tahun imam besar dan Musa, karena setiap tahun bertanya datang ke bait Allah membuat pilihan untuk pengampunan di bangsa Israel. Nggak mungkin darah dan hujatan yang dipilihkan itu, dipersembahkan itu, nggak mungkin lagi menghapuskan dosa. Ya, coba ayat 22 dulu, Ibrani 9:22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan, saudaraku. Terus lanjut sekarang kepada 10, lanjut perintahnya ayat 2. Sebab jika hal itu mungkin pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi, sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Terus Tapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. bagaimana dipakai imam lah sebagai setiap tahun berdosa dan berdosa, baik pengorbanan berdosa dengan itu. Jadi gitu. Itulah perjanjian lah. Saudara, itu namanya Taurat. Bayangan, bayangan dari keselamatan yang akan datang. Terus Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. ya kita lompat dan mungkin beri nama Anda ya, lompat ke ayat 14. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Oleh satu korban. Siapa itu? Yesus. Itulah amanah ya, peristiwa
Jumat Agung, penyadipan Kristus. Dipilih Tuhan lima anak mana juga di Yesus Kristus gak dipilih dalam bumi. Asa hodo tahu di sesa dosa. Hidup kita ini hidup oleh karena anugerah dari pengorbanan Yesus. Itu kata kuncinya. Kedua, kekristenan kita adalah oleh karena pengorbanan Yesus. Dalam pengertian segala-galanya yang kita lakukan dalam urusan beribadatan adalah oleh karena pengorbanan Yesus. Hidupku oleh karena pengorbanan Yesus. Sadarilah itu amat. Itulah yang sekarang nanti akan kita bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Asal gawe ya mempribadi di bagasan mulut, di bagasan muda dari Yesus memang anggur doi yang mengira anggur simbol. Itu saja Bangina yang mau sampaikan saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam. Kita angkat pujian kepada Tuhan, saudaraku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti.